permasalahan ekologi di Jogja sendiri kan, kalau di Walhi sendiri itu memiliki beberapa isu. Isu pertama itu perihal air, yang kedua itu energi, tanah, tata ruang, terus nanti ada eh, air, energi, tanah, tata ruang, jadi sampah. Ya, itu kan menjadi akumulasi permasalahan yang di Jogja, apalagi yang menjadi permasalahan paling gede sekarang tadi, masyarakat urban di tengah kota. Tapi juga nggak menutup kemungkinan di daerah pedesaan pun juga banyak yang mengalami permasalahan ekologi gitu. Contohnya kemarin perihal tata ruang dan air itu di Jomboran. Di Jomboran sendiri kemarin Wahyu mengadakan agenda yaitu Hari Anti Tambang pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 28. Itu juga menjadikan bahwa memang pembangunan itu, apalagi pertambangan itu cukup masih terjadi di bantaran Sungai Progo, di mana Sungai Progo sendiri itu merupakan sumber air yang cukup besar bagi dua wilayah, Jawa Tengah dan Jakarta. Nah, kalau untuk di kota sendiri itu yang paling banyak menghasilkan permasalahan ekologi, terutama sampah. Dan yang perlu kita ketahui juga, memang Jogja ini kan lagi menjadi sorotan terkait pembangunan tol yang antara JLS itu kan nanti bakal berdampaknya ke sektor pariwisata. Nah, pariwisata itu setiap tahun di Jogja itu mengalami peningkatan. Nah, berarti kan akan terjadi penumpukan sampah yang perlu kita ketahui juga kan, TPST Piungan itu kan udah over capacity kan. Nah, itu juga nanti akan menjadi permasalahan ekologi, di mana sampah pun juga itu akan mempengaruhi kepada kualitas tanah, dan itu akan mempengaruhi ke kualitas air. Nah, di sini kan kita sebenarnya udah benar-benar kompleks nih permasalahan ekologinya tuh, terutama nih bagian energi. Wah, di Jakarta tuh pernah bikin sebuah film dokumentasi itu namanya Jogja Energi. Nah, itu memperlihatkan bahwasannya untuk kota Jogja saja itu tuh untuk cakupan energinya itu sebenarnya bisa untuk mengalir listrik di beberapa desa di luar kota Jogja. Nah, berarti kan memang tidak ada pemerataan dengan suplai energi, itu kan menjadikan bahwa betul, itu menjadikan bahwa memang pembangunan di Jogja ini memang tidak berdasarkan keadilan dan berkelanjutan secara masif gitu. Ya, selama 4 tahun periode itu Wali ada program advokasi, kampanye, ini dua itu, dan program, kampanye program. Nah, jadi begini, advokasi itu tidak terikat dengan program, jadi sifatnya itu kadang aksidental dan itu sustain. Jadi beda dengan program itu kita berdasarkan pada kegiatan bulanan dan itu sudah tercatat. Nah, untuk program sendiri tentu juga cukup fleksibel, jadi katakanlah advokasian di Kulon Progo gitu. Nah, di Kulon Progo ada hajat apa ini yang bisa disupport Walhi, nah, makanya bisa dimasukkan kepada program. Jadi advokasi dan kampanye itu cukup berkaitan, dan program itu juga cukup fleksibel. Namun kampanye sendiri mungkin yang paling kencang ya, karena posisinya juga Walhi ini SDM-nya sedikit, sehingga Walhi itu memberdayakan anggotanya. Jadi Walhi ini kan sebuah forum di mana beberapa lembaga-lembaga itu menjadi anggota Walhi gitu. Sekarang ada 27 anggota, dan beberapa anggota Walhi itu concern di bidang hukum kayak LBH, PBHI, LHBH. Anggota yang berupa organisasi juga. Jadi Walhi itu anggotanya itu juga lembaganya itu ada 17, dan sisanya itu 10 mapala. Jadi memang Walhi ini sebenarnya cukup komplit ya terkait untuk kerja sendiri kalau kita melibatkan anggota. Nah, makanya kalau untuk advokasi sendiri, ketika dari internal Walhi sedang mengalami kendala, ya kita mengkoordinir atau berkoordinasi dengan lembaga anggota untuk melakukan tugas tersebut. Jadi advokasi itu jadi kebanyakan aksidental, karena kan baik kasus kan, ketika ini misal Wadas lagi ada ini besok pengumuman sama BWSO, nah, hari ini berangkat, jadi gitu.
kalau untuk kampanye sendiri, nah itu kadang ada yang aksidental mengikuti kegiatan di advokasi dan ada yang sustain. Nah kita juga melakukan pembacaan isu tuh terkait kira-kira di Jogja ini apa sih yang lagi kerasan. Simpelnya kita ke taman, jalan ada sampah-sampah di sepanjang jalan, kita lebih lanjut ternyata memang TPS ditutup, apalagi kemarin seperti libur juga. Nah otomatis kan yang di bawahnya yang itu juga ikut libur kan. Nah makanya jadi penumpukan sampah di Jogja. Nah itu juga perlu kita cek bersama bahwasannya ada yang salah nih. Selain masyarakat dari hulu yaitu semua rumah tangga, itu pasti yang salah. Apakah kebijakan tentang pengelolaan sampahnya, atau memang Jogja ini udah terlalu penuh untuk menampung sampah-sampah rumah tangga, sampah-sampah dari industri. Itu juga kita untuk menggabungkan dua proposal itu, kita kadang melakukan campaign gitu. Campaignnya bisa dari media sosial ataupun aksi yang roadshow ke sekolah-sekolah. Kendala terkait bagaimana untuk melakukan pengaplikasian terhadap makan ekologi teman di Jogja sendiri. Ini sebenarnya sebagai aktivis, kami tidak bisa bilang tidak semua orang adalah aktivis jika dia mengalami keresahan. Kita memiliki pasal yang sebenarnya itu bisa menjadi patokan terhadap kegiatan-kegiatan kita, yaitu pasal 66 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Itu dituliskan siapapun yang melindungi lingkungan yang baik secara baik dan sehat itu tidak dapat dituntut secara pidana dan tidak dapat digugat secara pidana dan dituntut secara perdata. Nah itu kan sebenarnya adalah pasal yang cukup enak gitu bagi kita untuk bekerja. Tapi kendala kita itu di pasal atas labnya, yaitu ada Undang-Undang 162, Undang-Undang Gabor 162. Itu pasal itu bisa kriminalisasi digunakan sebagai kriminalisasi terhadap orang-orang yang menghalangi tambang. Belum lagi ketika ada dijatuhkan pasal 170 dan 160 KUHP salah perihal pengrusakan dan penghasutan. Nah itu kan pasal-pasal sering digunakan untuk kendalanya itu bagaimana cara organisasi masyarakat itu sebenarnya kembali ke kitanya sendiri, karena mau bagaimanapun masyarakat itu kan dinamis. Jadi yang sering dibenturkan tuh bagaimana WADI dan beberapa jaringan itu mengorganisir kawan-kawan di masyarakat di grassroots itu menjadi solid gitu, karena beberapa kendalanya itu masyarakat itu saling bertumbukan antara pro dan kontra gitu. Masyarakat sendiri pun saling bantah-bantahan, sedangkan kita di sini tuh melakukan penyadaran bahwasannya ini loh Pak Bu, di daerah Bapak Ibu ini sedang ada ini gitu. Nah ini sih yang menjadi kendala saat ini, karena organisasi di masyarakat tidak semudah kalau misal kita mengorganisir kawan-kawan di kampus atau di mana, karena memang posisinya juga masyarakat pun juga cukup bimbang sebenarnya terhadap keadaan ekologi di Jogja sendiri. Dimulai dari wasi luas itu soal mas, sebenarnya kita ini menjaga lingkungan untuk lingkungan itu sendiri atau untuk manusia, untuk masker. Jawabannya tuh kita menjaga lingkungan. Sebenarnya itu juga untuk kedua kita, kenapa? Ya lingkungan itu nggak bisa kita. Lingkungan tuh sebenarnya lingkungan itu tumbuh itu secara alamiahnya itu sudah memiliki ritme yang itu juga menjadi anugerah oleh Tuhan. Tapi alam itu kan berubah itu karena tangan kita, tangan manusia. Jadi kalau kita menjaga alam itu untuk siapa? Ya, tentu itu untuk alam juga, untuk alam itu punya hak gitu, untuk terus lestari, dan kita tugasnya menjaga alam itu lestari untuk generasi selanjutnya. Jadi kalau kita bicara kita menjaga alam untuk diri kita, ya itu kurang tepat, karena pastinya kita egois kalau kita nggak memikirkan generasi selanjutnya kan. Setiap perusahaan lingkungan itu juga akan berdampak cukup banyak. Jadi bukan cuma kita hari ini akan merasakan, tapi juga anak cucu kita ke depan. Karena mau bagaimanapun juga memulihkan itu akan lebih sulit daripada
menjaga gitu. Karena kalau kita berbicara lingkungan itu tidak punya ritme yang bisa diatur secara matematik. Nah itu sih, jadi alam itu tidak perlu kita yang perlu alam, makanya kewajiban kita untuk menjaga itu.